Kalau bicara novum, mari kita tanya juga deh ke hati nurani kita masing-masing. Sebenarnya ini kewenangan dan kekuasaan ada di tangan Pak Kapolri dan jajarannya. Apa mungkin satu kasus penyerangan pihak kepolisian yang terjadi pada dini hari waktu itu ya, waktu yang kelam itu, kemudian menjelang pagi, subuh, kemudian jam 7, jam 8 itu nggak ada. Di TKP itu nggak ada garis polisi gitu kan. Kemudian kalau yang dua memang di situ terjadi suatu kejadian gitu kan, harusnya kan nggak langsung dibawa pakai mobil derek, coba di polis lain dulu. Secara prosedur kan begitu. Kemudian kalau ada mereka mengklaim bahwa 4 syuhada itu merebut senjata di kilometer berapa? Kenapa habis itu langsung dibawa ke RS Polri? Kenapa nggak di situ dulu tunggu tim yang memang kompeten? Apa ini yang diduga ada permainan dari Satgasus ini juga? Saya yakin Pak Kapolri dan jajarannya yang memiliki hati nurani pasti menyadari ini nggak masuk akal. Apa iya kalau kejadian normal kan kalau ada peristiwa tindak pidana kan di situ diamankan dulu sekelilingnya. Sekarang kan zaman sudah canggih. Masa bisa setelah itu rahasia dulu? Ada apa dari jam 1 pagi, jam 2 pagi itu sampai jam 12 siang itu ada skenario apa di situ? Ada sinetron apa di situ? Entry point-nya dari mana? Entry point-nya tadi yang saya jelaskan, terus juga bisa dari tadi. Jangan-jangan yang dipakai skenario rekayasa tembak, pura-pura tembak menembak itu ya ternyata mirip-mirip juga yang di kasus Irjen FS sama KM50. Fenomena rekayasa dan kekerasan yang memang marak di lingkungan Polri ini menurut saya harus disudahi gitu kan ya, oknum-oknum ini harus sudah dikotakan, masuk kotakan gitu kan, dan juga jangan nanti masyarakat mempunyai pembenaran gitu loh bahwa memang ini bukan oknum. Kalau 1-2 itu oknum, tapi kalau 80 orang itu bisa bikin kompi loh, bisa peleton itu loh. KM50 itu bisa dibuka kembali ketika ada novum. Sejauh ini apa progres penting yang bisa merespon benar-benar keinginan untuk bisa membuka KM50 itu bisa direalisasikan, Bang Aziz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Selamat, atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh PKAD dan pemirsa sekalian juga narasumber lainnya. Tadi Prof. Taufik dan Mas Ahmad, alhamdulillah luar biasa. Saya mencoba ada sisi yang lain. Jadi kalau tadi ada semacam pesimis, kalau saya mencoba menempatkan diri di sisi yang positif. Jadi kalau lawyer itu dilatih emang untuk menempatkan di sisi mana aja seperti itu. Tinggal setelah itu nuraninya berbicara kan gitu. Jadi saya coba tempatkan berbeda. Tadi kalau mungkin ada nada-nada pesimis, tetap optimis gitu kan. Saya mencoba untuk ada di sisi yang positif lah gitu kan. Saya mencoba menangkap bahwa pernyataan Pak Kapolri ini luar biasa, artinya merupakan suatu tanda positif seperti itu kan. Suatu tanda positif di mana ini harus ditindaklanjut oleh beliau yang pertama dan juga oleh jajaran di bawahnya seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah sign ya, merupakan satu start tombol gitu kan untuk memulai sesuatu yang memang kita nambah-nambahkan untuk mengungkap sejelas-jelasnya, terang-terangnya kasus KM50 dimulai dari skenarionya, kemudian rekayasa yang ada selama ini untuk menutupi hal tersebut. Karena kita bicara untuk mengungkap, maka sesuatu yang menutupi itu harus diungkap dulu, seperti itu. Yang menutupi itu ada apa? Ya selama ini opini, narasi yang beredar sampai ada proses di pengadilan yang beberapa kalangan menganggap sidang dagelan itu menurut saya harus diungkap. Dari situ, kenapa sih Anda menutup-nutupi? Kan begitu kan?
Nah, setelah kenapa ditutupi, apa sih latar belakang Anda menutup-nutupi itu dan bagaimana prosesnya ini? Gitu. Bagaimana proses menutup-nutupi ini? Kemudian dilanjutkan dengan tentu saja memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh pelakunya. Seperti itu. Saya juga sependapat tadi yang dikatakan oleh Mas Ahmad bagaimana kita bicara soal kejahatan Irjen FS, tapi jangan lupa. Nah, bisa jadi di balik itu ini adalah suatu fenomena gunung es, di mana di bawahnya banyak ternyata yang tidak kalah kejam juga seperti itu. Kalau tadi Brigadir J hanya 1, ini 6 syuhada, ada 6 loh, 6 nyawa gitu kan, seperti itu. Dan ini saya mau kasih perspektif juga yang berbeda terkait dengan kalau bicara novum. Mari kita tanya juga deh ke hati nurani kita masing-masing. Sebenarnya ini kewenangan dan kekuasaan ada di tangan Pak Kapolri dan jajarannya, seperti itu. Kenapa? Apa mungkin satu kasus penyerangan pihak kepolisian yang terjadi pada dini hari waktu itu ya, waktu yang kelam itu, kemudian dari menjelang pagi ya, subuh, kemudian jam 7, jam 8 itu nggak ada di TKP, itu nggak ada garis polisi gitu kan. Kemudian kalau yang 2 memang di situ terjadi suatu kejadian gitu kan, harusnya kan nggak langsung dibawa pakai mobil derek, coba di polis lain dulu. Secara prosedur kan begitu. Nah, kita mulai dari prosedur dulu sebenarnya. Kemudian kalau ada mereka mengklaim bahwa 4 syuhada itu merebut senjata, di kilometer berapa? Di mana? Kenapa habis itu langsung dibawa ke RS Polri? Kenapa nggak di situ dulu tunggu tim yang memang kompeten gitu loh? Apa ini yang diduga ada permainan dari Satgasus ini juga gitu loh? Jadi mereka semua ada di situ, ada penyidiknya, ada tim gerak cepatnya, ada ambulannya, semua di situ disiapkan. Gitu. Artinya ini ada polisi dalam polisi lah gitu kan, ada institusi dalam institusi, apa seperti itu gitu kan. Nah, maksud saya ini harus diungkap juga gitu kan. Kalau misalnya kita mengacu kepada prosedur resmi dan memang masuk akal, ini kan udah nggak masuk akal gitu. Saya yakin Pak Kapolri dan jajarannya yang memiliki hati nurani pasti menyadari ini nggak masuk akal. Apa iya? Kalau kejadian normal kan kalau ada peristiwa tindak pidana kan di situ diamankan dulu sekelilingnya gitu kan. Kemudian langsung ada informasi seketika gitu loh gitu. Sekarang kan zaman sudah canggih. Masa bisa setelah itu rahasia dulu? Ada apa dari jam 1 pagi, jam 2 pagi itu sampai jam 12 siang itu ada skenario apa di situ? Gitu. Ada sinetron apa di situ yang membuat kemudian muncul press release ba'da zuhur pada waktu itu di Polda Metro Jaya. Kenapa itu lama sekali waktu itu? Itu sederhana, saya nggak bicara hukum ya di sini. Saya hanya bicara mengenai logika yang standar prosedur aja seperti itu. Ini nggak masuk, nggak bisa. Rasa keadilan itu dari situ udah nggak bisa kita terima gitu loh. Nah, marilah kita ungkap di situ. Dan itu yang punya kewenangan dan punya kekuasaan ya Pak Kapolri dan jajarannya. Kalau memang ada itikat baik, monggo silahkan diimplementasikan tadi yang sudah dikalamkan di DPR, tinggal realisasikan. Kemudian jajarannya diminta untuk mengungkap semuanya. Nah, entry point-nya dari mana? Entry point-nya tadi yang saya jelaskan. Terus juga bisa dari tadi. Jangan-jangan yang dipakai skenario rekayasa tembak, pura-pura tembak menembak itu ya ternyata mirip-mirip juga yang di kasus Irjen FS sama KM50. Bisa jadi kan gitu. Makanya untuk mengungkapnya ya mari ditanya itu orang-orang yang terlibat, yang perwira-perwira yang terlibat dalam dugaan rekayasa itu di kasus Irjen FS dan Brigadir Joshua itu. Nah, maksud saya harus apakah Anda pernah melaksanakan ini juga di operasi yang lainnya? Ini harus diperiksa juga seperti itu loh. Harus terbuka. Kalau mau transparan itu ya semua gitu loh. Jangan kita di sini terbuka untuk menutupi kebohongan yang lain juga. Jangan seperti itu. Menurut saya publik menunggu itu dan saya yakin kepercayaan terhadap Polri akan luar biasa menjulang gemilang ya ketika semua kasus-kasus yang ada syarat dugaan rekayasa dan syarat pelanggaran HAM berat serta identik dengan kekerasan ini diungkap semuanya. Kemudian dihukum seberat-beratnya. Saya yakin ini akan membuat nama Polri ini berkibar ya, tidak kalah dengan Kapolri zaman Hugeng insya Allah gitu kan. Nah, kemudian juga akan menjadi legacy yang luar biasa gitu loh untuk masa jabatan Pak Sigit Listio seperti itu kan. Juga untuk rezim ini menurut saya nggak ada kata terlambat. Mari kita buka semua, kita ungkap semua gitu kan. Karena yang diingat itu kalau uang Anda tumpuk nggak bisa
nanti juga habis gitu loh. Kalau apalagi jabatan nanti selesai, apalagi. Tapi kalau dosa, Anda akan tanggung jawab. Kalau legasi nama baik, itu akan terus nanti. Dan Anda nggak bisa memperbaiki ketika sudah selesai, nanti nggak bisa. Sekarang momennya, gitu kan. Sekarang atau tidak sama sekali, kan begitu. Jadi maksud saya tidak ada kata terlambat. Mari kita ungkap semuanya, gitu kan, dari fenomena rekayasa dan kekerasan yang memang marak di lingkungan Polri ini. Menurut saya harus disudahi, gitu kan, ya. Oknum-oknum ini harus sudah dikotakan, masuk kotakan, gitu kan. Dan juga jangan nanti masyarakat mempunyai pembenaran, gitu loh, bahwa memang ini bukan oknum. Kalau 1-2 itu oknum, tapi kalau 80 orang itu bisa bikin kompi loh, bisa peleton itu loh, bisa bikin satu pasukan, gitu loh. Nah, itu kan bukan oknum namanya. Nah, nggak ada kata lain, harus dirombak semuanya, harus tindak tegas semuanya, gitu kan. Bukan cuma ditutupi, diselesaikan di belakang, kemudian muncul lagi ini. Ya jangan seperti itu. Nanti malah ini memperburuk ya legacy dan nama baik dari pihak Polri itu sendiri dan Pak Kapolri tentu saja. Makanya ini menurut saya harus dijadikan momentum yang luar biasa untuk mengungkap ini semuanya, gitu kan. Toh 6 pengawal itu juga nggak bisa aja langsung jadi hidup lagi kok kalau nanti memang sudah diungkap semuanya, gitu kan. Kita cuma butuh transparansi kan, itu kan salah satu tagline-nya kan presisi itu kan ada transparan juga kan, kalau saya nggak salah kan, gitu kan, ada keterbukaan juga, gitu kan, dan itu memang didamba oleh masyarakat seperti itu. Jadi menurut saya ini harus segera direalisasikan oleh pihak Polri dan jajarannya. Demikian